Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sejarah Indonesia bersama saya, Ibu Vivit. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas sistem pemerintahan di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959, yaitu yang kita kenal dengan sistem demokrasi parlementer atau sistem demokrasi liberal. Nah, dari kalian pasti bertanya-tanya, apa sih sistem parlementer itu? Dalam sistem pemerintahan dunia, kita kenal menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, sistem pemerintahan presidensial, kemudian sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala negara atau kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab terhadap parlemen. Artinya, di sini kepala negara berfungsi juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan parlementer, yaitu sistem pemerintahan di mana pemerintah bertanggung jawab terhadap parlemen. Artinya, sistem pemerintahan ini dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai simbol. Sampai di situ ya anak-anak, sudah paham ya? Selanjutnya, dalam sejarah kita Indonesia pernah menganut sistem parlementer atau yang kita sebut dengan sistem demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal dimulai pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Artinya, Indonesia pernah menganut sistem ini selama 9 tahun. Yang melatar belakangi sistem ini adalah pada hasil konferensi meja bundar Republik Indonesia Serikat pada tanggal 17 Agustus 1950 diganti dengan Negara Kesatuan atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal. Nah, pada saat itulah dimulai sistem ini. Kemudian apa sih ciri-ciri dari sistem demokrasi liberal itu? Kita simak yuk. Yang pertama, ciri-ciri masa demokrasi liberal yang berlaku di Indonesia, kita di sini memakai yang namanya Konstitusi Undang-Undang Dasar sementara 1950 ya. Nah, jadi di awal merdeka kan kita memakai yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak kami sekalian, kenapa ya memakai sementara? Nah, adapun dasarnya karena Badan Konstituante nanti masih merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru karena kita baru beralih dari RIS menjadi kesatuan. Nah, jadi menunggu adanya Undang-Undang Dasar yang baru nantinya, maka untuk sementara waktu kita memakai Undang-Undang Dasar sementara atau disingkat dengan UUDS 1950. Begitu adik-adik sekalian. Nah, ciri yang kedua, kita memakai sistem pemerintahan. Nah, jadi kan sistem pemerintahan itu kan yang dikenal di dunia itu kan ada dua. Ada parlementer, ada presidensial. Jadi Indonesia ingat dalam sejarah kita sudah pernah menggunakan kedua daripada sistem pemerintahan ya. Nah, jadi pada masa demokrasi liberal, namanya saja parlementer, kita menggunakan sistem pemerintahan parlementer begitu ya. Nah, yang menjadi parlementer ini masuknya adik-adik sekalian, coba kalian perhatikan nomor 3, yang menjadi kepala pemerintahan itu adalah dipimpin oleh seorang perdana menteri ya. Nah, jadi presiden di mana di sini? Nah, presiden nanti di sini hanya sebagai kepala negara begitu ya. Nah, kemudian sistem partai, kalau sistem partai itu kan ada dua juga. Yang pertama ada dwiparti, kemudian ada multipartai. Jadi yang kita gunakan adalah multipartai ya. Nah, jadi dari dulu sampai sekarang kita menggunakan multipartai. Artinya multi banyak ya. Kita menggunakan banyak partai begitu. Nah, begitu ciri-ciri daripada demokrasi liberal, semoga dapat dipahami. Nah, sekarang coba diperhatikan, mungkin muncul sebuah pertanyaan, bagaimana sih keadaan politik pada masa demokrasi liberal ini? Nah, jawabannya jadi seperti ini ya. Nah, jadi keadaan politik kita pada masa ini, pada masa demokrasi liberal ini boleh dikatakan itu kurang stabil ya. Nah, atau boleh kita katakan sangat kacau lah. Kenapa ya? Nah, itu ada alasannya tentu ya. Yang pertama kita lihat,
Jadi yang membuat nanti kehidupan politik kita pada masa demokrasi liberal ini terganggu dan kurang stabil itu karena yang pertama para kabinet yang duduk di kabinet itu silih berganti ya. Nah, jadi para perdana menteri itu nanti silih berganti. Tentu kalau mereka silih berganti belum ada 1 tahun atau 2 tahun mereka udah berganti. Nah, tentu program-program yang mereka susun sebelumnya itu akan terganggu. Nah, begitu adik-adik. Kemudian yang kedua, para kabinet hanya mementingkan partai politik masing-masing atau sendiri ya. Nah, jadi boleh kita katakan di sini demokrasi kita memang masih awal ya. Nah, masih mudah, sangat mudah sekali ya. Nah, jadi masih bersifat yang namanya mementingkan golongan atau partai masing-masing ya. Nah, kemudian yang ketiga munculnya nanti golongan oposisi. Nah, golongan oposisi ini artinya golongan yang tidak mau bergabung dengan pemerintahan ya. Nah, begitu. Kemudian yang keempat, munculnya kelompok separatisme. Nah, kelompok separatisme ini hubungannya adik-adik sekalian itulah yang kita bahas di bab 1 ya, mengenai ancaman disintegrasi bangsa ya. Nah, separatisme yang dimaksud misalnya kan ada PKI Madiun ya, ada DITII, ada APRA, RMS, PRRI, dan Permesta, begitu adik-adik. Nah, kemudian dengan adanya nanti golongan-golongan separatisme ini tentu itu akan sangat mengganggu perpolitikan atau pemerintahan kita. Nah, kemudian yang kelima, kenapa keadaan politik kita itu sangat kacau? Yang kelima, karena pemerintahan yang sentralistik. Nah, artinya sentralistik itu terpusat adik-adik sekalian ya. Nah, jadi daerah-daerah yang ada di Indonesia itu yang mengatur itu dari pusat, dari Jakarta begitu ya. Nah, kemudian yang keenam, konstituante ternyata gagal membuat undang-undang dasar yang baru. Nah, jadi di undang-undang dasar yang baru yang harus kita tunggu itu ternyata buntu, tidak menghasilkan apa-apa ya. Nah, bahkan nanti di tubuh konstituante itu, anggota konstituante itu malah terjadi konflik. Nah, begitu adik-adik sekalian. Nah, inilah yang membuat kehidupan politik kita pada masa itu nanti sangat terganggu ya. Nah, kita lanjut. Salam, bagaimana kabar anak-anak kami sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Dan tentunya harapan abang tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Nah, kali ini ketemu lagi dengan saya, Sir Alven Simajuntak. Kali ini akan saya coba menjelaskan materi sejarah lanjutan di bab 2 ya, di kelas 12 SMA. Nah, kali ini kita akan membahas topik masa demokrasi liberal maupun parlementer dalam kurun waktu 1950 sampai dengan 1959. Baik, adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, coba kita lihat, kalian perhatikan seperti apa konsep materi kita ataupun apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran di video ini. Silakan diperhatikan. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu. Masa demokrasi parlementer atau liberal, sering juga disebut dengan istilah liberal ya. Nah, ini kurun waktunya mulai berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, jadi ini masa demokrasi liberal ini diawali nanti pada tanggal 17 Agustus. Itu setelah nanti RIS atau Republik Indonesia Serikat diubah menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, maksudnya kita tidak mau serikat, karena serikat itu kan
boleh dikatakan negara dalam negara, artinya kita sudah dipisahkan oleh ribuan 17.000 pulau besar dan kecil. Kita juga dipisahkan oleh pemerintahan yang disebut dengan serikat. Nah, tentu itu kurang sesuai dengan kondisi Indonesia. Oleh sebab itu nanti makanya RIS itu kita ubah lagi menjadi kesatuan ya. Itulah yang kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada masa ini nanti kita akan menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Nah, disinilah kita gunakan sistem parlementer maupun liberal ya. Nah, kita lanjut. Seperti apa ciri-ciri masa demokrasi liberal ini? Nah, dapat anak-anak kami perhatikan di sini. Yang pertama, ciri-ciri masa demokrasi liberal yang berlaku di Indonesia. Kita di sini memakai yang namanya Konstitusi Undang-Undang Dasar sementara 1950 ya. Nah, jadi di awal merdeka kan kita memakai yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak kami sekalian, kenapa ya memakai sementara? Nah, adapun dasarnya karena Badan Konstituante nanti masih merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru karena kita baru beralih dari RIS menjadi kesatuan. Nah, jadi menunggu adanya Undang-Undang Dasar yang baru nantinya, maka untuk sementara waktu kita memakai Undang-Undang Dasar sementara atau disingkat dengan UUDS 1950. Begitu adik-adik sekalian. Nah, ciri yang kedua, kita memakai sistem pemerintahan. Nah, jadi kan sistem pemerintahan itu kan yang dikenal di dunia itu kan ada dua, ada parlementer, ada presidensial. Jadi Indonesia ingat dalam sejarah kita sudah pernah menggunakan kedua daripada sistem pemerintahan ya. Nah, jadi pada masa demokrasi liberal, namanya saja parlementer, kita menggunakan sistem pemerintahan parlementer begitu ya. Nah, yang menjadi parlementer ini masuknya adik-adik sekalian, coba kalian perhatikan nomor 3. Yang menjadi kepala pemerintahan itu adalah dipimpin oleh seorang perdana menteri ya. Nah, jadi presiden di mana di sini? Nah, presiden nanti di sini hanya sebagai kepala negara begitu ya. Nah, kemudian sistem partai, kalau sistem partai itu kan ada dua juga. Yang pertama ada dwiparti, kemudian ada multipartai. Jadi yang kita gunakan adalah multipartai ya. Nah, jadi dari dulu sampai sekarang kita menggunakan multipartai, artinya multi banyak ya. Kita menggunakan banyak partai begitu. Nah, begitu ciri-ciri daripada demokrasi liberal, semoga dapat dipahami. Nah, sekarang coba diperhatikan, mungkin muncul sebuah pertanyaan, bagaimana sih keadaan politik pada masa demokrasi liberal ini? Nah, jawabannya jadi seperti ini ya. Nah, jadi keadaan politik kita pada masa ini, pada masa demokrasi liberal ini boleh dikatakan itu kurang stabil ya. Nah, atau boleh kita katakan sangat kacau lah. Kenapa ya? Nah, itu ada alasannya tentu ya. Yang pertama kita lihat. Jadi yang membuat nanti kehidupan politik kita pada masa demokrasi liberal ini terganggu dan kurang stabil itu karena yang pertama para kabinet yang duduk di kabinet itu silih berganti ya. Nah, jadi para perdana menteri itu nanti silih berganti. Tentu kalau mereka silih berganti belum ada 1 tahun atau 2 tahun mereka udah berganti. Nah, tentu program-program yang mereka susun sebelumnya itu akan terganggu. Nah, begitu adik-adik. Kemudian yang kedua, para kabinet hanya mementingkan partai politik masing-masing atau sendiri ya. Nah, jadi boleh kita katakan di sini demokrasi kita memang masih awal ya. Nah, masih mudah, sangat mudah sekali ya. Nah, jadi masih bersifat yang namanya mementingkan golongan atau partai masing-masing ya. Nah, kemudian yang ketiga munculnya nanti golongan oposisi. Nah, golongan oposisi ini artinya golongan yang tidak mau bergabung dengan pemerintahan ya. Nah, begitu. Kemudian yang keempat munculnya kelompok separatisme. Nah, kelompok separatisme ini hubungannya adik-adik sekalian itulah yang kita bahas di bab 1 ya, mengenai ancaman disintegrasi bangsa ya. Nah, separatisme yang dimaksud misalnya kan ada PKI Madiun ya, ada DITII, ada APRA, RMS, PRRI, dan Permesta begitu adik-adik. Nah, kemudian dengan adanya nanti golongan-golongan separatisme ini tentu itu akan sangat mengganggu perpolitikan atau pemerintahan kita. Nah, kemudian yang kelima,
kenapa keadaan politik kita itu sangat kacau? Yang kelima, karena pemerintahan yang sentralistik. Nah, artinya sentralistik itu terpusat adik-adik sekalian ya. Nah, jadi daerah-daerah yang ada di Indonesia itu yang mengatur itu dari pusat, dari Jakarta begitu ya. Nah, kemudian yang keenam, konstituante ternyata gagal membuat undang-undang dasar yang baru. Nah, jadi di undang-undang dasar yang baru yang harus kita tunggu itu ternyata buntu, tidak menghasilkan apa-apa ya. Nah, bahkan nanti di tubuh konstituante itu, anggota konstituante itu malah terjadi konflik. Begitu adik-adik sekalian. Nah, inilah yang membuat kehidupan politik kita pada masa itu nanti sangat terganggu ya. Nah, kita lanjut. Kita masuk siapa saja kabinet pada masa demokrasi liberal. Nah, coba kalian perhatikan ya. Nah, jadi di sini nanti pada masa demokrasi liberal ini, nah coba kalian bayangkan mulai dari tahun 1950 sampai dengan 1959 itu adik-adik kita sudah memiliki 7 kabinet atau perdana menteri ya. Nah, siapa saja itu? Nah, inilah yang harus kalian perhatikan dan kita coba anak-anak kerjakan di rumah. Kemudian diskusikan dengan teman kalian tentang 7 kabinet tersebut dengan cara berikut. Yang pertama, nama kabinet, kemudian dari partai mana. Kemudian yang kedua, ini masa jabatannya berapa tahun. Terus yang ketiga, di sini prestasinya dari kabinet tersebut apa. Kemudian yang terakhir, apa sih penyebab jatuhnya kabinet tersebut? Ibu Vivi tunggu ya. Nah, dari situlah oke anak-anak, sampai di sini untuk materi kita tentang demokrasi liberal di Indonesia mulai dari tahun 1950 sampai 1959. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi hikmah tersendiri untuk kita. Nah, dari Bu Fit, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.